Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sarelo Lahad. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengasuh Rosananda Oktala SE MSI. Sebelum saya lanjut membahas video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yeko Yanius dengan NIM 1961201078 akan membahas tentang sumber dana perusahaan dan contoh kasusnya. Baik, langsung saja, ini dia video presentasi dari saya. Sumber dana. Sumber dana merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri, baik berupa setoran modal, pemilik saham, dan laba ditahan, atau dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, atau dari lembaga lainnya. Sumber dana perusahaan dibagi menjadi dua. 1. Sumber dana menurut asalnya. 2. Sumber dana menurut jangka waktunya. Sumber dana menurut asalnya dibagi lagi menjadi dua. 1. Sumber intern, 2. Sumber ekstern. Sumber intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusutan. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta, atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Pada dasarnya, pihak-pihak pemberi dana atau modal ekstern yang utama dapat terdiri dari satu supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. 2. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa di bidang keuangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Pasar modal. Pasar modal merupakan sumber dana eksternal bagi suatu perusahaan di mana secara abstrak mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal atau investor di satu pihak dan emiten yang membutuhkan dana di lain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat dalam artian abstrak bertemunya penawaran dan permintaan, dana jangka menengah atau jangka panjang. Pasar modal dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang, umumnya dikenal dengan nama obligasi, dan surat berharga yang bersifat kepemilikan yang umumnya dikenal dengan nama saham. Sumber dana menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua. 1. Sumber dana jangka pendek. 2. Sumber dana jangka menengah. 3. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek merupakan sumber dana yang tertanam di dalam perusahaan yang jangka waktunya maksimum 1 tahun. 2. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang tertanam di dalam perusahaan dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 10 tahun. 3. Sumber dana jangka panjang adalah sumber dana yang tertanam pada perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka pendek dibagi menjadi 5. 1. Actual account merupakan jenis hutang bebas bunga seperti kebiasaan perusahaan membayar gaji karyawannya mingguan atau bulanan. Dengan demikian,
neracanya akan nampak tanpa rekening upah sebagai hutang gaji yang belum dibayarkan. Rekening ini akan meningkat secara otomatis jika kegiatan perusahaan meningkat. 2. Hutang dagang adalah sumber pembiayaan jangka pendek yang paling besar bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan seringkali dapat membeli persediaan yang diperlukan secara kredit dari perusahaan lain. 3. Hutang bank adalah sumber dana jangka pendek yang biasanya dikeluarkan oleh bank-bank komersial. Biaya hutang jangka pendek ini sangat bervariasi untuk berbagai peminjam pada waktu tertentu. Secara teoritis, tingkat bunga akan cenderung tinggi bagi peminjam yang beresiko tinggi dan sebaliknya relatif rendah untuk peminjam yang bona fide. 4. Commercial paper adalah satu bentuk promissory note tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar, profitable, dan dijual kepada perusahaan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan dana bank. 5. Factoring atau biasa disebut dengan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, di samping penata usahaan penjualan, kredit serta penagihan piutang perusahaan nasabah. Sumber dana jangka menengah dibagi menjadi 4. 1. Equipment loan merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Equipment loan biasanya diberikan untuk perlengkapan yang dengan mudah diperjualbelikan, bukan perlengkapan yang terspesialisasi. 2. Term loan merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham ataupun obligasi. 3. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut disebut lessee untuk jangka waktu tertentu. Salah satu manfaat leasing adalah lessee dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka lessee harus membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Leasing sendiri dibagi menjadi 3. 1. Sell and leaseback, di mana perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. 3. Financial leasing atau capital leasing, di mana lessor tidak menanggung biaya perawatan, tidak dapat dibatalkan, dan diamortisasikan secara penuh. Operating leasing atau direct leases, di mana lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembayaran leasing. 4. Modal pentura. Modal pentura adalah bentuk pembiayaan penyertaan modal yang bersifat sementara ke dalam perusahaan pasangan usaha atau PPU. Karakteristik modal pentura antara lain: 1. Pembiayaan oleh perusahaan modal pentura bersifat aktif. 2. Pembiayaan modal pentura merupakan modal yang disertakan sebagai risk kapital kepada seorang pengusaha individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan tetapi tanpa disertai dengan jaminan. 3.
Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura pada semua sektor serta pada semua tingkatan pertumbuhan usaha tersebut. 4. Penyertaan modal ini hanya bersifat sementara, namun berjangka berkisar antara 3-6 tahun. 5. Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal ventura adalah atas dasar bagi hasil berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan. Bukanlah bunga atas modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Sumber dana jangka panjang dibagi menjadi 4. 1. Hutang jangka panjang. Terdapat beberapa alternatif hutang jangka panjang seperti obligasi, hutang dengan tanpa jaminan, dan hutang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. 2. Obligasi, yaitu surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan akan jatuh tempo pada waktu tertentu dan memberikan pendapatan sebesar bunga tertentu. 3. Saham preferen. Sebagai sumber modal jangka panjang perusahaan, saham preferen menduduki posisi antara long-term debt dengan saham biasa. 4. Saham biasa merupakan sumber dana yang permanen karena akan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan masih menjalankan kegiatan operasi. Suatu proyek memerlukan dana sebesar 110 juta rupiah. Laporan laba rugi perusahaan ditaksir sebagai berikut. Dari hasil laporan laba rugi PT Krishna per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp36.360.000. Diketahui, perusahaan harus menanggung pajak dengan tarif 10% untuk mendanai investasi tersebut di dua alternatif, yaitu 1. Didanai 100% modal sendiri, 2. 50% didanai modal sendiri, dan 50% dengan hutang. Jika perusahaan menggunakan hutang, diperkirakan bunga yang ditanggung adalah 20% per tahun. Apakah perusahaan harus memilih alternatif pertama atau kedua? Di alternatif pertama, laporan sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebesar 35 juta dengan bunga 20% yaitu kosong. Laba sebelum bunga dan pajak dikurang bunga 20%, jadi laba sebelum pajak atau EBT sebesar 35 juta. Dipotong pajak sebesar 10%, jadi 3,5 juta. Jadi, laba setelah pajak atau EAT yaitu sebesar 31,5 juta. Yaitu di alternatif 1 dengan tingkat RMS sebesar 28,60%. Sedangkan tingkat RE atau tingkat keuntungan sendiri yaitu sebesar 31,80%. Dan di alternatif 2, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebesar 35 juta dengan bunga 20% yaitu 11 juta. Dengan total laba sebelum pajak atau EBT yaitu sebesar 24 juta. Dengan pajak 10% menjadi 2,4 juta. Dan laba bersih setelah pajak atau EAT yaitu sebesar 21,6 juta. Dengan tingkat RMS sebesar 39,20% dan tingkat RE atau tingkat keuntungan yaitu sebesar 31,80%. Dipandang dari pertimbangan RMS, maka alternatif kedua yaitu penggunaan hutang nampak lebih menguntungkan karena memberikan nilai RMS yang lebih tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena hutang tersebut bisa memberikan tingkat keuntungan 31,8%, sedangkan bunganya hanya 20% per tahun. Dengan demikian, penggunaan hutang bisa dibenarkan. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.